Nah di situ tuh dia lalu lalang, cuma gue nggak jelas banget, cuma orang tinggi ada jubahnya. Terus temen gue langsung kayak nginjek gitu, Ji, lu lihat nggak nih gue apa yang gue injek? Gini apaan Ji yang gue injek? Ada 2 pohon beringin besar, yang gue nggak tahu ya, gue ngeliat di gue pribadi ngeliatnya tuh pintunya tuh mata-mata semuanya. Tangan gue tuh nyentuh kayak satu tanah, kayak gue nggak tahu ya itu apa, tapi kayak jimat gitu karena nyala. Tapi tuh pintu pohon beringin itu tuh kayak bener-bener lu sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kalian inginkan terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, bersama gue Abai di Selatan Jakarta Channel kali ini akan membawakan segmen baru, yaitu Tamat, tempat keramat, yang akan ditayang setiap malam Jumat. Jangan lupa kalian yang belum subscribe, ikuti terus channel kita Selatan Jakarta. Jangan lupa komen, like, and share video-video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru untuk kalian semua yang menemani malam Jumat kalian. Oke, kali ini gue udah kedatangan brother gue nih. Yoi, brother Yongkrut ya kak. Yang biasanya nih dia nge-host di sini nih. Kali ini gue memberanikan diri untuk ngulik dia nih. Katanya sih yang gue tahu nih dari kru semua kami lah. Katanya dia Indigom. Indomie ya? Indomie apa Indigom? Gue Indimo. Gue Indomie. Dia Indomie. Kita bawa kulik nih malam ini. Di manakah cerita malam ini bersama Genji. Oke, Genji, apa kabar? Genji. Sehat ya? Sehat nih. Alhamdulillah. Oke guys, gue mau ngasih tahu kalau segmen ini dibawain sama Bang Abai. Jadi pantangin terus ya. Jadi kita akan switch nih biar kalian gak bosan ngeliat muka gue sama Bang Reja terus, tapi ada Abai di sini. Oke. Ya, ikutin terus nih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dong. Kalian mau request apa lagi boleh komen di bawah. Banyakin ya komennya. Oke, nggak usah berlama-lama, jangan bertele-tele. Kita langsung aja nih tanya si Genji. Genji dong. Oh, Genji ya, Genji. Udah berapa lama sih balik versi itu? Genji. Ini malam nih mau buat cerita di mana nih, Ji? Gue sebetulnya pengalaman horor gue itu banyak ya. Ini lu tinggal milih nih. Banyak. Banyak. Sombong amat. Wah, sombong lah. Temennya setan gue. Temen setan tuh dia tuh. Chest control sama setan. Mantep lah pokoknya. Pengalaman horor gue tuh banyak nih. Ada yang di Jeruk Purut, ada yang di sekolah gue. Ini maksud gue yang gue rasa bener-bener wow banget gitu. Jadi yang gue inget banget gitu. Gitu. Oke. Nah, lo mau milih yang mana nih? Mau milih yang mana nih? Menarik banget nih menurut gue ya kak. Udah banyak banget. Ya mungkin kayaknya sih gue pengennya Jeruk Purut dulu nih malam ini buat nemenin cerita malam Jumat kalian nih. Oke, langsung aja nih kisi-kisinya gimana tuh di Jeruk Purut? Jadi temen gue sompral, terus gue sotoy. Ya udah kayak sotoy gitu nguji. Terus lu ngalamin apa di situ? Ngalaminnya banyak ya. Gue mau dibawa ke pintu, salah satu pintu di situ ada pintu gitu, pohon beringin 2 biji, dan itu menurut gue tuh kayak gerbang pintunya gitu. Sama gue ngeliat penampakan pala buntung ya, di situ kan terkenal pala buntung. Sama ya udah. Oke. Kalian penasaran nih? Terus ikutin video kita malam ini. Jangan di skip, oke? Ikuti terus. Oke, jadi tuh ini pengalaman pertama gue yang gue anggap sotoy ya, bener-bener sotoy sih,
karena gue ngerasa di situ juga gue ngerasa oh ternyata gue punya kelebihan lain ya gitu. Terus ya udah gue sotoy dah tuh di zaman-zaman. Oh ya ini cerita ini kalau nggak salah tahun 2016. Gue Itu saat itu lu kelas berapa tuh? Masih sekolah atau gimana? lu baru lulus baru lulus sekolah. baru lulus sekolah. Biasa dah tuh abis ketemu, biasa kan masih hangat-hangatnya ya ketemu sama teman-teman yang udah lulus yang lain. Gimana nanyain kabar kerjaan gitu kan, atau lu kuliah di mana gitu. Akhirnya gue ketemu nih sama temen gue. Pas hari itu gue ketemu sama temen gue nih, ngajak ketemuan si B alias si Raffi sama si Zulfikar sama gue ini sama mantan gue. Asik. Ada mantan nih. Ada mantan nih. Setelah menikah setelah mantan. Ya udah gue ketemuan nih di salah satu kedai kopi gitu. Ya udah kebetulan kan temen lulusan temen gue nih ada yang buka usaha gitu ya kan, kita jadi support. Nah awalnya nongkrong gitu, nongkrong di situ, terus bilang udah agak malam sekitar jam 12-an, tiba-tiba dia tahu nih dari sekolah gue emang rada-rada gitu kan. Maksudnya rada-rada gimana nih? Ya rada-rada Indomie gitu kan. Indomie. Selalu dia tuh dikejar-kejar, maksudnya dipanggil guru buat nyelesain kasus-kasus yang berhubungan sama hal-hal kayak gituan. Idih, mantep. Nah terus ya udah karena dia tahu dan pernah bener-bener depan biji matanya dia sendiri itu, dia tahu gue begitu, iseng nih dia ketemu gue lagi. Teman gue si Raffi itu nyala tuh, gabut yuk daripada langsung balik. Ya udah dia bilang gabut kemana, gue iyain deh tuh kayak kan, karena gue masih mau sama si mantan gue ini, berarti jalan-jalan gitu ya kan, masih kangen anjir saat itu. Gedek banget gue. Udah mantan tadi dulu. Abis kayak gitu nih, gue ngiter-ngiter tuh, itu pokoknya pas gue memutusin untuk jalan itu jam 12 karena usaha temen gue itu udah mau tutup kan jam segitu. Ya udah jam 12 gue ngiter-ngiter tuh, ada kali gue gabut kesana kesini sampai jam 2-an deh, kalau nggak salah jam 2-an. Jam 2-an tuh posisi di mana? Gue di deket Kemang. Oh, masih di daerah Kemang gitu? Iya, masih daerah Kemang, di daerah Kemang tuh, di situ. Tiba-tiba berhenti kan, beli minum di warung kecil gitu, bilang, sekalian ke jeruk purut yuk, kata dia kayak gitu. Ngapain dah, gabut banget ke jeruk purut nih. Gue ngomong sama temen-temen gue, gitu. Si Raffi ini. Nggak apa-apa udah, ke jeruk purut aja, kita penelusuran ala-ala, kata dia. Sotoy deh. Sotoy ini dia, gue bilang. Nah di situ kan gue ngerasa karena baru sadar apa aja gitu yang maksudnya kelebihan yang gue punya, sotoy juga gue iyain karena gue ngerasa tertantang kan sama dia. Wah anjir, gue ditantangin kayak gini penelusuran, gue juga pengen tahu Ji gitu-gitu. Terus dia kayak nantangin, Ji bukain mata-matiin gue biar gue bisa ngeliat setan. Gue bilang, lu yakin gue bisa buka tapi gue gak bisa nutup, jangan salahin gue ya, gue gituin. Gue pengen banget ngeliat setan. Jadi dia sotoy, jadi dan gue ngerasa kayak gregetan juga kan, gue juga sotoy juga kan, ngerasa ya udah kayak gimana sih di pas saat itu tuh kayak oke, gue pengen perform nih, gue kasih tahu nih kelebihan gue nih gitu, ngerti gak sih, kayak songong gitu di situ. Jujur aja gue mah nggak munafik ya, anjir nih temen gue goro-goroin kayak gini. Cuma gue nggak tahu tuh sampai efeknya akan kayak gimana karena pikiran gue pendek kan saat itu. Ya udah gue jalan bener tuh sampai jeruk purut tuh jam 2-an lewat deh, karena masih deket kan di situ kan. Masih deket. Sampai masuk pintu, itu pintu emang gak pernah ditutup kan. Itu lu bener-bener masuk ke kuburan jeruk purut? Atau iya, gue belum masuk, parkirnya tuh masih di luar. Nah kita naik ke, kan dia tangga gitu kan, tangga. Ya udah kita naikin, terus masuk ke dalam. Nah baru sampai pertengahan, itu kan dibagi dua gini ya, dia kuburannya dibagi dua. Situ kayaknya lurus ke sana tuh jalan warga. Nah masuk baru sampai tengah-tengah, tuh temen gue sompral lagi kayak gini, Ji di sini ada nanya-nanya kayak gitu. Awalnya dia cuma bilang gini, ih gue udah gak enak dah. Gue bilang ya udah yuk balik yuk, gue udah mana-mana mata gue gituin kan. Udah awalnya udah beda lah ya. Iya, gue bilang duh dia juga ngerasain nih gitu. Nah kata mantan gue, udah bego kita pulang aja, ngapain sih lu begini gitu kan. Dia belain gue kan, karena yaudah dia tahu kan gitu.
udah yuk daripada ngapa-ngapa ntar lu sompral banget gitu. Nggak apa-apa suruh ego. Nah akhirnya pas di sampai perjalanan nih sih masih stuck di situ tuh, temen gue tuh jalan nih, Ji kesini yuk Ji, gue bilang. Gue udah deg-degan kan di situ, anjir ngapain, gue ke sebelah kiri dulu nih, ke sebelah kiri. Pertamanya dia bilang gini, pas di stuck di pinggiran itu sebelum gue masuk ke kuburan-kuburan tuh dia stuck gitu, dia bilang gini, Ji ini kan ada kuburan pala buntung, lu bisa ngeliat nggak, kata dia kayak gitu. Kok Gue dia cariin. Maksudnya kok dia tahu ada kuburan pala buntung itu gimana sih? Gue nggak tahu ya, cuma dia tuh kayak nyeletuk gitu tuh kayak. Oh jadi kayak sompral doang ya? Iya, Kata-kata kayaknya dia sih lah. waktu itu dia lagi booming banget yang setan pala Oh buntung yang dari video-video apa sih namanya? Kayak film-film lah ya, Jeruk Purut. mungkin, iya mungkin itu kali. Nah dia tuh kayak sompral, Ji katanya di sini ada pala buntung, lu bisa ngeliat nggak, kata dia kayak gitu. Gue cariin dong, saking sompralnya gue cariin kemana ya gitu ya, ke kiri ke kanan, mata gue udah kelilingan. Justru yang gue dengar begitu gue mata gue kelilingan, jadi kan kalau nyari kayak gitu kan berarti kayak gue nyebar energi gitu kan, energi, gue pengen ngeliat lu nih gitu. Pas gue lihat itu yang datang malah gue dengar dari pojok sebelah kiri gue belakang, kuntilanak bener-bener nyaring. Yang mana tuh teman-teman gue 3 biji ini termasuk mantan gue tuh dengar semuanya. Tapi jalanan itu tuh rame, terang lampu warna kuning, lampu jalanan ya? di sekitar situ. Cuma di pojok-pojok aja tuh seram. Cuma tuh pas di jam segitu tuh, karena dia sompral juga, gue juga sompral, malah kedengaran kayak suara kuntilanak terbang dari belakang gue gitu. Terus gue langsung bilang, Vi, udah deh, gue gituin kan tuh ya, udah bunyi gituan tuh, maksudnya kita juga berempat, karena serem juga. Gue takut dia dong gitu depan mata gue, pingsan di situ kan gue. Nah dia mah enak gak bisa ngeliat ya kan, cuma ya pengen tahu aja. Maksud gue tuh segitu aja udah cukup lah, gue gituin kan, gue kasih teguran lah dari dia teguran ya kan. Gue bilang udahlah udah cukup, tetep nih dia masih sompral. Coba aja cariin dulu pala buntung, gue cuma pengen tahu aja. Sumpah itu teman gue sotoy banget, demi gue gituin. Cuma ini gue cuma tahu beneran ada apa enggak gitu, mumpung lu bisa ngeliat. Dan gue cariin, sampai gue cariin, gue ketemu, bukan gue nggak ngeliat bener-bener ngeliat itu palanya buntung, cuma gue lihat dari sebelah kanan gue itu kayak ada padepokan, kayak model kayak apa sih, rumah kayak kuburan, ada rumahnya gitu loh, gue nggak ngerti deh. Iya di sebelah kanan gue. Nah di situ tuh dia lalu lalang, cuma gue nggak jelas banget, cuma orang tinggi ada jubahnya, gue nggak ngeliat ada kepalanya atau enggak karena emang sama-sama gelap. Jubah hitam panjang gitu. Oh hitam. Kayak hitam panjang gitu. Nah itu yang gue lihat kayak gitu. Abis kayak gitu, nah baru nih gue ke sebelah kiri, Ci kesini aja yuk Ci. Nah temen gue sompral lagi nih, emang si kampret. Pas gue mau masuk ke kuburan, gue nggak iyain karena gue bilang gue ngerasa tertantang nih sama dia, sotoy juga gue kan. Gue jalan, terus temen gue langsung kayak nginjek gitu, Ji lu lihat nggak nih gue apa yang gue injek? Gini apaan Ji yang gue injek? Gitu, gue bilang. Dalam hati gue langsung ngomong kayak gini, Ti lu jangan kayak gitu, itu kepala pada lu injek-injekin, gue gituin. Udah ada tuh sepanjang perjalanan kayak nantangin gitu. Iya, pala gelinding, ada yang kepalanya doang, ada yang kayak ya udah gue ngerasain dia injek kepala gitu. Terus soalnya gue nggak tahu kenapa, mungkin dia juga ada sompralannya, dia juga ngerasain juga mungkin ya, gue nggak ngerti juga. Masa dia tiba-tiba begini, sedangkan yang dia giniin tuh percis banget di bawah-bawahnya itu ada kepala. Mungkin maybe dia kakinya dia itu ngerasain kayak ada something nih di bawahnya, makanya dia kayak gini-gini nih. Lu lihat nggak ini apa yang gue injek gitu kan? Gue bilang itu kepala, gue gituin. Udah yuk gue gituin. Gue udah nggak maksudnya gue udah nggak sinkron nih, semuanya udah nggak sinkron. Badan gue juga gue ngerasanya aneh kan, kayak gimana ya, pusing, udah campur aduk dah pokoknya, mual banget sih, nggak tahan gue. Terus udah nyampe, tapi temen gue bilang gini, gue masih ngikutin Denggi sampai ujung, gue pengen tahu sampai ujung ada apaan, kata dia. Ada lu sih gitu. Iya gue tahu. Dia masih penasaran tuh dia. Masih penasaran. Padahal udah diketawain kuntilanak. Terus gue udah bilang itu yang di bawah kaki lu bener-bener yang lu injek kepala. Tetap dia tuh kayak nggak pernah masih penasaran gitu. Akhirnya gue ke ujung nih. Udah gue beneran sampai ujung. Nah di ujung itu
ada 2 pohon beringin besar yang gue nggak tahu ya, gue ngeliat di gue pribadi ngeliatnya tuh pintunya tuh mata-mata semuanya gitu, kayak mata gitu loh. Maksudnya Mata doang atau? ada matanya gitu tuh di pohon beringin itu kan gede banget kan. Terus di atas tuh kayak ada kuntilanaknya gitu. Tuh yang gue lihat di pohon beringin tuh belum sampai ujung dan di sekeliling gue tuh gue kayak ngelihat kunang-kunang, tapi sebetulnya sih yang gue lihat nggak mungkin kunang-kunang di bawah. Kalau gue bilang sih itu kayak jimat-jimat gitu ya, soalnya warna-warni banget yang gue lihat. Ada yang Kayak kuning, tirang-tirang gitu ya, kayak flash lampu. kayak cahaya lah dari bawah cuman warna-warni gitu. Yes, betul. Gue ngeliat tuh dari pojok-pojok juga banyak. Oh, ada gitu. yang di dalam ada yang di dalam pohon gitu-gitu. Oh, plus di dalam pohon lu bisa lihat juga tuh ada cahaya. Karena dia ada cahaya gitu, jadi gue feeling gue kalau nggak di bawah pohonnya, di dalam pohonnya itu gitu. Gokil. Nah udah deh tuh gue udah, Ji kita deketin aja kata gitu. Gue bilang gue udah nggak enak badan gue. Jadi tuh kalau gue jalan berempat nih sama temen gue nih, kayak gue mantan gue sama temen gue 2 biji. Jadi gue tuh kayak fungsinya kayak magerin gitu loh. Gue sih percaya nggak percaya sih ya, soalnya yang gue tahu kenapa selalu kenanya ke gue mulu. Setiap gue pergi ke siapapun pasti yang kenanya tuh ke gue mulu. Jadi kayak lewat gue dulu, baru kalau gue udah tepar gitu, baru ke teman-teman gue lain merembet gitu. Mungkin yang lu sebut mager itu karena dia ya nggak peduli lah ya dengan hal-hal gaib gitu ya, kayak sombral, Iya, masa bodoh. betul. Jadi yang ketumbuhan gitu. Iya, gue kayak ibaratnya kayak yaudah yuk, nggak tahu ya, kayak diri gue tuh kayak yaudah ya gue jangan nyentuh dia dulu nih, gue dulu gitu kayak. Tapi gue nggak ngerasa kayak gitu ya, cuma beberapa orang percaya kalau gue bisa begitu, ibaratnya gitu. Karena emang pasti nyerangnya ke gue dulu sampai gue entah pingsan, entah gue sakit sampai tepar, baru dia kayak energi kayak gitu tuh nyerangnya ke teman-teman gue yang gue bawa jalan-jalan misalnya kemana gitu. Nah udah nih sampai pojok, gue mau sampai pojok itu tuh makin gue deketin makin kayak gitu. Gue makin ke pojok, makin gue deketin tuh pintu kayak makin lama-lama makin kebuka. Gue pikir itu rumah warga, tapi tuh kok pintunya tuh gede banget. Maksud lu yang pohon beringin itu? Iya. Mau ada kayak pintu gitu? Iya, gue pikir tuh ada di tengah-tengah emang di pohon beringin. Karena itu posisinya malam dan gue baru pertama kali ke Jeruk Purut kan. Jadi gue nggak tahu kondisi siangnya itu kayak gimana. Dan itu benar-benar first time gue ke Jeruk Purut gitu. Karena segabut itu kan. Gue pikir di tengah-tengah Jeruk Purut pohon beringin itu ada rumah warga gitu kan. Gitu. Karena gue pikir kan emang jalan lurus ke sana itu rumah warga semua, ada perkampungan tembok sih. gitu ya? Iya, perkampungan pasti kesananya gitu. Ya udah, apa ada rumah warga kali, atau rumah warga lagi pengen keluar nyuci apa atau apa gitu kan, gue nggak tahu ya kan. Iya, bener. Kok makin lama lampunya makin terang gitu. Terus kayak orang nyambut gitu loh lampunya. Kok tapi pintunya gede banget, rumah siapa, gue gituin. Gue sempet bingung juga pas kayak ini apaan sih? Lu bingung sih? Kepo, sotoy. Ya udah gue ngikut temen gue aja nih, kayak ayo deketin, ayo ini segala macam. Tapi lu nggak ngerasa aneh gitu? Yang gue rasain karena gue ngerasa ketantang itu doang sih, jadinya gue kayak ngerasa masih masa bodoh lah ya dengan masa itu ya? bodoh. Dan gue di saat itu gue nggak tahu efeknya, gue nggak tahu konsekuensinya gitu kan. Karena gue pikir sama aja semuanya gitu loh, paling banter ya udah gue pingsan. Gue pikir tuh kayak gitu tanpa gue tahu efek ke depannya gitu kan kayak gimana. Gue ikutin terus di jalan. Gue sempet, karena emang kayak terang gitu buat gue, tapi kata temen gue flash, cuma pakai 1 flash karena menurut gue yang handphonenya masih nyala dan agak canggih di situ cuma temen gue doang. Itu 1, dan dia yang di depan gitu. Jadi yang zaman pakai flash tuh dia doang dah tuh handphonenya. Jadi tuh posisi jalannya temen gue di depan megang flash gitu, terus ini gue nih yang kedua nih, yang ketiga mantan gue, baru si temennya gue ini nih. Temen yang ini kan ketakutan tuh, jadi dia pengen minta di belakang. Dia sih nggak banyak bacot karena emang ngikutin ya udah. Oh iya, sorry, itu saat itu lu cewek sendiri atau gimana? Yes, benar, gue cewek sendiri. Aduh. Di situ
Ya karena gue biasa main sama teman-teman gue laki, terus gue juga ada mantan gue, jadi gue ya udahlah gitu ya kan. Jadi udahlah tenang lah ya. Lagian temen gue juga gitu kan, kayak nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada, pokoknya kesotoyan gue aja tuh modalnya, cuma kesotoyan. Habis kayak gitu jalan nih, gue arahnya tuh kayak gini, dari jalan setapak yang biasa orang lewat, gue masuk ke dalam ke kiri, habis itu gue arah ke kanan lagi ke dekat pohon beringin gitu. Jadi gue jalan arah ke situ. Nah di situ gue sempet nginjek apa sih namanya, nginjek nisan, bukan nginjek sih, jatuhnya kayak kesandung gitu. Nah pas banget gue kesandung, tangan gue tuh nyentuh kayak satu tanah, kayak gue nggak tahu ya itu apa, tapi kayak jimat gitu karena nyala. Gue bilang nih apaan, gue gituin, tapi gue nggak mau ngambil karena apa namanya, kuburan cong, gue takut aja itu kuburan gitu. Itu warnanya hijau, gue nggak tahu tuh apaan, pokoknya gue gini, ini apaan nih lagi. Terus lama tangan gue tuh apa namanya, kayak bolong gitu kan sininya, di sebelah sini. Bolong gimana tuh maksudnya? Kayak ada bekasnya gitu. Kayak ceplakan gitu? Iya kayak ada ceplakan gitu, bolong tuh. Jadi kayak gini, ini apaan? Gue belum sadar saat itu. Gue udah sadar tuh begitu gue kena lampu. Cuma gue bersih-bersihin karena tanah kan. Ya udah gue bersih-bersihin. Ya udah, itu juga karena ketakutan juga kan. Jadi kayak pegangan-pegangan kesandung. Sampai kayak gitu temen gue mungkin dia udah ngerasa nggak enak juga gitu kali ya. Nggak enak. Begitu udah mau sampai nih ke dua pohon beringin itu, emang udah hawanya udah beda. Lo ngelekep gimana sih, kayak ngap banget, kayak udah nggak ada udara, oksigen di situ, kayak gue kayak nggak bisa napas. Akhirnya balik aja deh gitu, udah mau subuh nih katanya, kayak gitu, udah mau subuh juga. Gue bilang ya udah balik, tapi tuh pintu pohon beringin itu tuh kayak bener-bener lu sini dong. Gue malah penasaran gitu, kayak manggil-manggil gitu. Iya kayak gitu. Itu terangnya bener-bener terang ya, kalau gue rasain. Dijaga sama sosok tuh gede banget, bener gede banget, merah matanya. Gue masih merinding sampai sekarang kalau ceritain tuh sosok. Kayak mukanya rambutnya juga panjang, aut-autan. Cuma dia tuh kayak megang, nggak tahu apaan sih, gue nggak tahu tuh. Itu bener dong ya? Iya kayak gitu. Makin gue deketin makin jelas kan sosoknya, kayak kalau dibilang kayak genderuwo, tapi genderuwo kan bentukannya nggak gitu yang gue tahu. Gue nggak tahu itu apaan, pokoknya sosok apaan gue nggak bisa ngejabarin. Mungkin teman-teman yang bisa ngeliat ada yang tahu juga itu sosok apaan gitu. Sampai situ kayak disuruh masuk, kayak gimana sih, kayak pengen disuruh masuk gitu. Gue kayak ngerasa ada tarikan yang bikin gue tuh kayak harus masuk gitu. Gue sempet oleng dikit kan, gue mau jalan tapi mantan gue tarik gitu, lu mau kemana, orang kita mau balik, kata dia kayak gitu. Emang iya juga ya. Nah gue nggak, tanpa sadar tangan gue tuh kayak ngegenggam gitu, kata dia. Jadi kayak nggak mau dia narik, cuma tangan gue posisinya ngegenggam. Kata teman gue, buka gitu nih, Dung, kata dia kan manggil, Dung ini gimana nih tangan mantan lu tuh masih ngepel, kata dia kayak gitu. Tangan cewek lu masih ngepel, kata dia kayak gitu. Ya udah akhirnya gue sempet kayak, oh iya gue mau balik. Ya udah mau balik, puter balik tuh. Terus gue sambil baca kan, terbalik. Cuma kayak tetep aja kayak badan lu kayak pengen kesedot gitu sama dia, sama si pintu itu tuh. Serem banget. Tapi tuh banyak kayak cewek-cewek di situ sih, yang pas di saat gue lagi jalan kayak gitu, yang gue rasain banyak kan cewek-cewek kunti gitu kan. Cantik-cantik gitu kan, yang kayak gitu. Sampai temen gue nanya, kayaknya di belakang gue ada yang ini deh, gitu-gitu tuh teman-teman gue. Sampai yang penakut ini yang di belakang pun juga ngerasain kayak di belakang gue ada orang lagi deh gitu. Siapa ya gitu. Kayak gue ngelihat cewek cakep deh di pojokan sono. Gue bilang, cakep banget anjir, gitu-gitu kan ya, namanya masih segitu kan. Gue bilang, lu gila gitu. Akhirnya udah lu jangan kemana-mana matanya, jalan keluar gitu. Terus teman gue yang sampai, mau ke sebelah kanan nggak? Gue bilang, gue up deh, gue gituin. Gue udah muntah-muntah, kan gue baru sebelah kiri kan. Iya, gue sebelah kiri terus paling pojok. Nggak jadi itu baik lagi. Iya, nah temen gue, nah kita nggak lama tuh pecahan sebelah kanan itu. Gue tuh pas balik gue merem, bener-bener gue merem. Gue nggak tahu, nggak ngerasanya tuh kayak gue udah nggak kuat gitu. Jadi gue posisinya merem, cuma tetap pegangan sama temen gue sama yang lain gitu.
tetap pegangan sampai akhirnya udah nyampe, ini udah belum, udah sampai biasa pinggiran itu lagi belum, gue bilang, kata temen-temen gue, udah buka mata gitu, udah gue bilang, udah yuk, gue udah lemes banget ini, gue gituin, gak kuat, enaknya itu gue nggak, bisa gue muntah di kuburan, nggak mungkin dong, tadi juga takutnya ada yang jaga atau segala macam, karena kan di situ kan parkirnya di bawah, jadi kalau mungkin kalau yang ada anak-anak nongkrong di situ, dia parkirnya masih di sekitar kuburan, motor-motornya di pinggir-pinggir kuburan yang ada lampu-lampunya masih bisa di situ. Nah ini nggak, sama sekali nggak ada, jadi kita masuk kayak orang nggak ada yang tahu lah gitu, ya kan. Di situ dia bilang, lu mau ke sebelah kanan nggak, kata dia. Nggak, kan kita belum nyari para buntung. Gila lu ya, gue gituin. Terus temen gue sompral banget kan. Nah abis kayak gitu gue kayak mohon gitu, nih orang dikasih ngerasa deh, apa gue bukain aja kali ya biar dia tahu rasanya tuh kayak gimana, jadi dia tuh kayak nggak kepo lagi, biar dia ngerasain apa yang lu rasain gitu maksudnya. Iya, biar fungsinya kayak gini doang sih niat gue tuh waktu itu, biar dia tuh nggak kepo lagi ya. Nggak kepo lagi kalau kayak gini tuh rasanya tuh nggak enak gitu. Ke sebelah kanan aja Nji gitu. Enggak, lu aja sendiri, gue gituin kalau lu masih penasaran. Habis itu ya udah bukain gue gitu. Hah, lu yakin, gue gituin, gue nggak bisa nutup loh, tuh masih sompral sampai sekarang, sampai kemarin pun temen gue masih tetap kayak gitu, bukain gue deh Nji, gue pengen ngerasain, bukain gue deh Nji, gue sampai ngerasain. Gue bilang emang yang udah belum cukup gitu kan, yang udah lu diiniin belum cukup. Terus akhirnya mutusin balik dia tuh ya kan, mutusin udah deh balik aja, kasihan nih dia gitu kan. Gue posisinya udah lemes banget, udah nggak kuat, sampai mau beli minum, gue nggak beli minum, gue bilang lanjut aja yuk, gue udah mual parah. Akhirnya gue pas mau balik, kayak ada kunang-kunang terus nyamperin gue, itu cahaya gitu kan. Waktu itu cahayanya warnanya kuning terang banget. Gue nggak bisa jelasin nih kayak gimana kuningnya. Gue nggak pernah ngeliat cahaya itu sih, maksudnya cahaya warnanya begitu ibaratnya gitu. Tapi ya udah, gue nganggapnya kunang-kunang, lama-lama terbang. Tapi kok makin dia deket, makin badan gue panas dingin gitu rasanya. Pokoknya gue nggak karu-karuan. Sampai gue mikir, gue udah kayak orang mabuk kali ya, soalnya sadar setengah sadar gitu. Tapi gue bener-bener ngeliat itu terang banget gitu. Gue takutnya gue dikasih something atau gimana gitu kan. Ya udah, akhirnya udah dia balik deh, gue sampai kayak mal gitu. Mungkin teman-teman gue juga nggak tega kali ya, udah dia balik kata dia. Enggak, tapi kita yang sebelah kanan belum nih, besok kalau kita kesini lagi sebelah kanan ya, kita nyari pala buntung. Temen gue yang ngecek kayak gitu, asal nggak lu. Sekarang gue kesel kalau ingat omongan dia gitu, anjir temen lu kayak udah mau sekadat ini, lu masih nantangin nyari demit ibaratnya gitu kan. Ya udah, karena ya udah mutusin pulang dengan kondisi ya udah gue bener-bener lemes gitu kan, gue maksain pulang. Nah sampai udah pulang dah tuh mutusin. Nah temen gue udah say goodbye itu di daerah Kebayoran Lama nih. Gue bilang gini, kayak gue nggak mau pulang dulu deh, gue ngerasa badan gue kayak berat gitu, terus kayak maksudnya kayak gue belum bersih nih gitu, gue ngerasa gue tuh belum bersih nih, pasti ada sesuatu kan. Akhirnya gue mutusin untuk ke rumah temen gue lagi nih, salah satu abang-abangan gue gitaris gitu. Biasanya tuh kamar dia kayak Las Vegas kan, kayak base camp, model base camp anak-anak band gue waktu itu. Kayak gue bilang sama dia gini, ke rumah si ini aja yuk, gue gituin, ke rumah Kentung, gue gituin. Lu nggak mau balik emang? Tanggung dikit lagi yuk, mau pagi, kata dia kayak gitu, mau subuh kan gitu. Yaudah pokoknya gue ke rumah Kentung aja, ntar lu tinggal gue di situ. Nah gue izin, gak lama emang si Kentung ini emang hobi begadang kan, dia di depan. Gue bilang sama Kentung, Tung gue ke kamar lu ya, gue pinjem kamar lu, gue gituin. Lu kenapa bu, digituin kan. Gak, udah gue pengen ke kamar lu pinjam, gue nggak mau balik dulu, gue gituin, besok pagi aja gue balik. Ya udah, gue ke kamarnya dia tuh, gue kunci pintu. Yang penting gue udah izin kan, dia emang bisa begadang mah bodo amat lah, gue nggak mikirin dia waktu itu. Terus ya udah, mantan gue sama dia udah tuh ngobrol, bodo amat. Gue kunci pintu di kamarnya dia, udah gue tidur. Posisi tidur gue pun juga menurut gue nggak wajar, karena gue ingat emang posisi gue nahan dada gue sakit, gue posisi gue tuh tidur itu
tengkurap. Posisinya kayak ngegenggam, tetap ngegenggam, bener-bener kayak gimana ya, gue begini terus kaki gue ngunci, kaki gue tuh kayak ngunci begini tuh, kayak ngikat gitu, dan itu sampai pagi, sampai jam 10. Terus gue bilang, kok tumben banget gue tidur posisinya, biasanya gue tidur beradagan gitu kan posisi, ini tumben banget gue ngunci kayak gitu. Dibangunin juga digedor-gedor, nggak bangun-bangun, karena gue udah digedor-gedor dari subuh. Karena emang gue niatnya kayak subuh gue balik deh nih, nanti tanggung kan, tinggal seenggaknya gue mau nyelonjorin badan setengah jam dulu gitu kan, gue mikirnya. Udah tuh ternyata sampai jam 10 tuh gue ngunci kayak gitu, baru bisa bangun. Nah, gue nggak tahu dah tuh gue kalau gue nggak digedor-gedor sampai kapan tuh gue tidur. Tuh digedor-gedor tuh sampai kayak beberapa orang gitu. Gue ngerasa, bu bangun kek, udah siang nih, katanya mau gini. Mungkin teman gue takut gue mati di dalam kali ya, gitu. Karena teman gue yang ini juga tahu gue rada-rada gitu kan, ya, takut. Soalnya gue kunci pintu kamarnya dia gitu, mungkin dia juga pengen ngambil barangnya dia atau chargeran dia atau gimana, gue nggak ngerti gitu. Ya udah, paling gitu aja sih. Oke. Ya mungkin ya menarik banget sih menurut gue, apalagi kalau buat kalian yang bisa ngalamin ataupun yang bisa ngebaca, yang punya kelebihan seperti si Genji ini. Mungkin kalian tahu lah apa aja sosok-sosok yang mengikuti dia, atau mungkin yang pernah ke Jeruk Purut lah ya. Nah, Jeruk Purut tuh buat para penikmat ekspor tempat misteri. Oke, Ji, gue mau nanya nih. Oke. Itu Aduh, gue masih merinding. gue juga mau nanya apa nih? Enggak, maksud gue merinding lu inin aja, gue beneran merinding sampai sekarang. Gue mau nanya nih, Ji. Itu merinding cong. Pas lu kesana tuh ada pikiran apa sih, kok bisa ke Jeruk Purut gitu? Gue modal ke Jeruk Purut, satu kesotoyan gue, makanya gue bilang itu gue notice karena itu pengalaman pertama gue buat explore kayak gitu. Maksudnya kayak sesotoy itu nyari gitu. Biasanya kan gue ngeliat tanpa disengaja gitu kan, gimana biasanya gue main ke rumah teman gue ngeliat gitu. Ini bener-bener gue nyari dengan bener tujuan nyari gitu. Itu modal kesotoyan gue yang pertama. Yang kedua ya gue ngerasa ketantang aja tuh sama temen gue, karena temen gue tuh kayak gue gemes aja gitu sama dia, ngapain sih lu kepo sama kayak gituan gitu. Ya udah, gue tanpa ada pikiran apapun, udahlah gas aja gitu. Nah, di saat temen lu nginjek itu, yang lu lihat tuh palanya gimana sih? Only pala. Berdarah atau pucat? Ada yang pucat. Tapi tuh kayak dia bener-bener kayak bola bowling. Lu nggak akan ngelihat muka percis tuh pala kayak gimana, karena posisinya tuh maksudnya mukanya kayak gimana, karena tuh bener-bener pucat dan berambut doang gitu. Pucat putih berambut, dan itu tuh nggak cuma 1-2 aja, itu banyak. Itu gue ngeliatnya. Oke lah, gue udah ngebayangin. Gue juga mau nanya lagi nih. Pas lu tidur begitu, itu kenapa? Gue nggak ngerti itu gue kenapa. Gue juga masih pengen tahu sih itu gue kenapa. Mungkin efek kali ya, gue efek gue. Gue nggak ngerti kenapa gue bisa tidur ngunci gitu. Intinya tuh yang gue rasain dada gue sesak. Nah, di saat gue posisi kayak gitu, gue ngerasa posisi nyaman gue untuk masih bisa napas dikit-dikit tuh cuma dengan cara tengkurap gitu tuh. Bener-bener tengkurap. Ngunci. Tangan gue begini. Kayak orang ketakutan atau gimana sih? Enggak, kalau ketakutan mungkin kayak Ngeringkuk, masih ngeringkuk. Gue bener lurus, kaki ngunci, tangan begini ngegenggam, muka gue tuh udah di bawah gitu. Gue bilang bisa sesak napas atau nggak bisa sesak napas kali ya gue. Tapi gue nggak tahu deh, pokoknya tiba-tiba apa yang gue rasain itu apa gue nggak tahu, dan gue ngapain aja
Pas gue tidur, gue takutnya gue jalan-jalan kan kemana-mana, gue juga nggak tahu itu yang gue, pokoknya blank, bener-bener blank sampai gue digedor-gedor, gue bunyi suara teman gue manggil-manggil nama gue, baru gue bangun. Kayak gue juga bangun kayak kelagepan gitu deh, kayak ini di mana gitu, gue kayak nggak inget gue malam itu habis ngapain, dan pokoknya tiba-tiba kenapa gue masih ada di sini gitu, gue masih kayak shock gitu sih. Tuh Sama temen lu itu tuh yang mau dibukain mata batinnya, tapi lu bukain gak? Pas temen gue minta bukain, enggak sih, gue cuma megang belakangnya dia doang biar dia lebih sensitif aja kali ya, karena gue udah gregetan banget sama dia. Ngerinya dia kalau gue bukain takutnya gue nggak bisa nutup lagi gitu, jadi gue takut aja kalau bukain dia, kalau gue nggak bisa nutup lagi, dia kemana minta pertanggungjawaban gue ya kan gue udah bilang gue nggak bisa, ntar dia nyalain gue, terus belum lagi nanti misalnya dia kayak gitu nggak kuat juga gitu, keluarganya minta tanggung jawab gue, gimana? Gue nggak mau deh pokoknya. Sedep dong gitu. Kayak gitu, gue nggak mau ngambil resiko. Oke, di skip dulu itu. Nih gue mau nanya lagi, satu lagi, lu pas ngalamin kejadian Indomie ini saat umur berapa sih? Sadarnya atau Iya, pas lu alamin apa sih yang lu alamin pertama lah, pas lu ngerasain wah kok gue bisa gini ya? itu pas gue kelas 6 SD, pas Kelas 6 ikut SD? persami. Gue baru sadar kali mungkin ya, di situ benar-benar baru sadar kelas 6 SD. Kelas 6 SD guys. Oke, buat kalian yang masih penasaran dengan ceritanya si Genji, cerita horornya yang Indomie. Indomie telur, ikuti terus channel kami Selatan Jakarta. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, mistis atau horor di tempat-tempat keramat, bisa langsung saja hubungi Selatan Jakarta channel. Bahwa cerita malam ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, melainkan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Oke, untuk teman-teman yang mempunyai cerita ataupun mengalami cerita mistis, kejanggalan di tempat-tempat maupun gunung, tempat keramat, kuburan atau apa segala macam, bisa langsung hubungi deskripsi yang ada di bawah ini. Terima kasih Ji. first time nih ya. Terima kasih. Gua Abai undur diri. Gue Inji. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat istirahat semua. Bagus sih.